Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan religi. Selamat datang di podcast Media Center Haji Embarkasi Medan tahun 2025. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu layanan bagi jemaah haji lansia dan disabilitas. Bersama ini telah hadir Kepala Bidang Layanan Haji Lansia dan Disabilitas, yaitu Bapak Dr. Andus Haji Ahmad Suhaimi MA. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bu? Baik, alhamdulillah. Ayu. Pak, bisa Pak profil Bapak tentang tusi Bapak sebagai Kepala Bidang Layanan Haji untuk lansia dan disabilitas. Baik, terima kasih. Saya untuk nama Ahmad Suhaimi, sehari-hari bertugas sebagai Ketua Tim Organisasi dan Tata Laksana Reformasi Birokrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, dan di P2IH saya sebagai Kepala Bidang Layanan Jamaah Haji Lanjut Usia, Lansia dan Disabilitas, dan alhamdulillah Bapak Kakandwil masih mempercayakan ini tahun yang ketiga. Tahun yang ketiga di P2IH ini sebagai Kepala Bidang Layanan Lansia ini. Dan tentu cukup menarik ini. Dan kenapa? Karena ini sesuatu yang baru yang diluncurkan sejak tahun 2023 yang lalu, yaitu Haji Ramah Lansia, begitu. Haji Ramah Lansia. Kita langsung aja ya Pak ya ke pertanyaan ya. Untuk kesiapan embarkasi haji untuk Sumatera Utara itu sendiri Pak, dalam menyambut jemaah lansia itu gimana? Baik, embarkasi Asrama Haji Medan merupakan embarkasi yang tahun ini melayani jamaah lansia sampai kloter 14 ini sebanyak 2029 orang. Jadi jamaah lansianya begitu. Kategori lansia itu apa? Dari sisi apanya adalah usia dari 65 tahun ke atas. 65 tahun ke atas. Jadi saat ini dari 5.019 jamaah sampai kloter 14 itu 2.029 orang adalah jamaah lansia. Nah, untuk jamaah lansia sendiri bagaimana? Asrama Haji Medan telah mempersiapkan beberapa fasilitas mendukung itu, antara lain yang pertama untuk kenyamanan layanan kepada lansia ini, maka P2IH membentuk yang namanya bidang layanan lansia. Di sana ada petugas-petugas nanti yang senantiasa mendampingi jamaah sejak masuk ke asrama haji sampai masuk ke bus ketika pemberangkatan ke Bandara Kuala Namu, begitu. Lalu apa saja yang dilakukan? Yang pertama dalam hal ini adalah melakukan pendampingan kepada jamaah lansia itu, sekaligus juga melakukan pendataan apakah jamaah lansia ini punya pendamping atau tidak. Kalau tidak punya pendamping, maka kita mengupayakan nanti dalam penempatannya, terutama di kamar-kamar, mesti ada pendamping. Untuk apa? Memudahkan jamaah lansia itu untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Yang kedua, kita juga menyiapkan petugas yang senantiasa bisa memantau dan mendampingi jamaah lansia untuk memenuhi yang pertama adalah hak-haknya. Makanya mulai dari masuk ruang asrama haji di aula penerimaan itu, petugas kita mendampingi jamaah lansia, terutama sekali jamaah yang uzur, itu yang pakai kursi roda, yang disabilitas, mulai dari pemeriksaan kesehatan. Jadi yang kita berikan adalah jamaah lansia didahulukan untuk proses pemeriksaan kesehatan, kemudian penerimaan hak mereka seperti gelang, paspor, begitu juga seat pesawat, termasuk juga adalah living cost yang merupakan biaya hidup mereka nanti untuk selama di tanah suci, termasuk juga memberikan berupa
anduk yang dikasih oleh Pedam Tirtanadi. Ini semua dilakukan oleh jamaah lansia dengan didampingi oleh petugas kita begitu, sampai masuk ke kamarnya masing-masing. Dan untuk di asrama haji Medan, kita menempatkan jamaah lansia itu seluruhnya di lantai 1. Nah, jadi untuk apa? Terutama yang untuk kursi roda dan disabilitas tadi, untuk memudahkan pergerakan mereka begitu. Lalu termasuk juga untuk makan, jamaah lansia itu disiapkan makanannya tidak makanan yang keras seperti jamaah reguler biasa, tapi makanan nasinya lembek begitu. Walaupun nanti ada yang mau keras, tapi yang biasa sudah disiapkan memang. Termasuk juga tempat makannya. Jadi tidak disamakan dengan jamaah reguler. Kalau jamaah reguler itu kan di Bir Ali, tapi untuk jamaah lansia tetap di dalam hotel Madinatul Munawwarah di lantai 1-nya. Jadi itu khusus untuk jamaah lansia. Itu tahapan dari penerimaan sampai masuk asrama ya. Kemudian nanti untuk pemberangkatan itu jamaah lansia terutama yang uzur, yang kursi roda, disabilitas itu tidak sama masuknya ke aula. Nah, jadi reguler masuk duluan, nanti untuk jamaah lansia ini tidak berlama-lama di aula karena mereka dengan segala keterbatasannya masuknya setelah pejabat VIP masuk. Jadi mereka hanya mengikuti sejenak saja acara seremonial, langsung masuk ke bus, dan mereka juga yang pertama masuk ke bus masing-masing begitu. Itulah hal-hal yang kita lakukan di embarkasi Medan dalam rangka memberikan kenyamanan kepada jamaah lansia. Kalau untuk disabilitas itu sendiri gimana Pak? Baik, untuk disabilitas di asrama sampai kloter 14 ini baru 10 orang yang kita dapatkan, mulai dari tunadaksa, itu kakinya yang ada masalah, tidak bisa jalan. Kemudian tuna wicara, bisu. Termasuk juga tunanetra, ada tunanetra. Kemudian juga ada tunarungu yang sebenarnya bukan tunarungu ya, yang dia memang tidak mampu mendengar tapi pakai ABD, alat bantu dengar. Jadi itu. Nah, terhadap ini juga yang pertama kita lakukan adalah memastikan mereka ini punya pendamping atau tidak. Kalau tidak punya pendamping, selama di asrama haji tanggung jawab kita untuk mendampingi mereka, tapi juga kita mencari orang yang bisa mendampingi dia nanti. Artinya meminta dengan kerelaan kepada jamaah yang lain bisa membantu. Karena untuk yang yang disabilitasnya sebenarnya mereka mampu melakukan kegiatannya sehari-hari walaupun tidak bisa semaksimal mungkin begitu. Jadi hanya untuk membantu mendampingi, seperti itu yang kita lakukan. Untuk Bapak kan udah 3 tahunnya kan Pak sebagai kepala bidang layanan untuk haji yang lansia dan disabilitas. Ada nggak Pak semakin ke depan ini udah 3 tahun semakin meningkat nggak yang lansia tadi? Ya, begini, pengalaman di tahun pertama dengan tahun sekarang saya melihat bahwa dari segi jamaah lansia berkurang. Arti berkurangnya, kalau di tahun pertama itu contohnya saja kursi roda ya, kursi roda itu sampai ketika masuk aula pemberangkatan itu sampai di atas 30-an. Hari ini kemarin itu 10, 14, belum lebih dari 20. Itu menunjukkan bahwa ada penurunan jumlah. Dan ini barangkali pengaruh dari ketentuan yang dilakukan pemerintah, persyaratan untuk berangkat haji istithoah itu. Kalau tahun sebelum 2023 itu kan lunasi dulu, baru istithoah. Iya betul. Jadi lunas dia mau tak mau harus. Di daerah kan harus tekan sebagainya harus berangkat. Tapi untuk saat ini kan dia istithoah dahulu. Setelah istithoah baru pelunasan kan begitu. Jadi ini dengan sendirinya bagi yang memang tidak mampu, kemampuan fisik untuk melaksanakan ibadah haji yang dengan sendirinya dia tidak akan bisa ikut
berangkat kan begitu. Apalagi ada persyaratan-persyaratan lainnya seperti suntik meningitis dan lain sebagainya seperti itu ya. Kalau untuk disabilitasnya itu sendiri Pak, ada nggak penurunan angkanya? Kalau untuk jamaah disabilitas itu sebenarnya dia tetap fleksibel saja, karena itu kan memang tidak ada yang bisa mengapanya begitu ya, memprediksinya kan begitu. Betul. Tapi saya melihat bahwa semakin sekarang ya dari dahulunya semakin baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah semakin baik jamaah kita ini begitu. Nah, untuk pengalaman Bapak sendiri, tantangan paling utama itu apa Pak yang umum terhadap lansia ini tadi? ya, yang saya rasakan begini, bahwa masing-masing jamaah ini kan punya karakter yang berbeda. Iya betul. Apalagi berasal dari daerah yang berbeda. Ada yang bahasanya kita mengerti, ada yang tidak mengerti. Jadi ini sering jadi masalah juga begitu ya. Yang dia bilang A, tapi yang kita tanggapi B begitu, sehingga tidak connect. Makanya strategi dilakukan bahwa untuk katakanlah dalam bahasa kami dari tim itu tetap bersinergi, artinya yang mampu untuk bahasa itu maka kita tempatkan, kita alihkan nanti jamaah itu kepada yang mampu untuk menguasai bahasa itu. Termasuk umpamanya ada bahasa Tapsel, ada bahasa Batak Toba, bahasa Simalungun, bahasa Pakpak, itu kan berbeda. Maka nanti kita sudah sejak awal memprediksi ini bagaimana. Kalau ada jamaah begitu, maka kita minta bantuan dari petugas daerah untuk menerjemahkan bahasa mereka. Nanti baru kita bisa berkomunikasi selanjutnya dengan mereka. Seperti itu upaya-upaya yang kita lakukan. Untuk pelayanan kan Pak, dari panitia sendiri kan sudah melakukan yang terbaik gitu kan Pak. Apakah adakah pelatihan khusus gitu untuk agar kedepannya seperti yang lebih baik lagi atau gimana? Baik, ini kan begini, terkait umpamanya saja adalah petugas-petugas lansia. Dari tahun ke tahun terjadi perubahan-perubahan, penggantian orang dan sebagainya. Apa yang saya lakukan sebagai kepala bidang agar petugas ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik? Yang pertama, kita lakukan briefing. Jadi ada pertemuan yang rutin kita laksanakan 3 hari sekali, evaluasi dan apa kedepannya yang harus kita lakukan. Yang pertama sekali dalam hal ini yang saya sendiri melakukannya adalah penanaman mindset bahwa melayani jamaah lansia ini anggap sajalah dalam diri kita itu seperti melayani orang tua sendiri. Betul. Rasakan dia itu adalah orang tuamu. Ketika kau merasakan bahwa itu orang tuamu, maka pastilah engkau akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk mereka, siapapun mereka. Maka di antara jamaah itu, di antara petugas-petugas kita itu, ada yang dengan ikhlas sampai memandikan, membersihkan kotoran jamaah itu sendiri. Saya sendiri sebagai kepala bidang pun, saya tetap bahkan memandikan jamaah, mencebok kalau bahasa kita umumnya begitu ya, membersihkan. Tapi kita dengan tata krama kita, mohon maaf Pak, ini mau dibersihkan, jadi kesannya itu tentu memberikan kesan bagi kita sendiri kebahagiaan karena mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Bagi mereka pun sebenarnya mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang kita berikan itu, walaupun ada bahkan yang memberikan uang begitu ya, kasih uang, kasih apa begitu. Saya katakan kepada tim kita petugas lansia, ketika ada orang yang memberi, karena gembiranya dia memberikan sesuatu, tolaklah dengan baik. Bagaimana? Mohon maaf Pak, Bapak nggak usah ngasih sesuatu, tapi doakan kami agar kami tetap bisa melayani jamaah haji dengan baik. Jadi kan ada keterikatan batin, ada hubungan emosional. Itulah yang sebenarnya yang diharapkan antara jamaah dengan petugas.
Sehingga apapun yang diberikan petugas pelayanan itu, maka jamaah merasa bahwa itu adalah bahagian dari yang memang terbaik untuk mereka begitu. Ya. Pak, kalau tadi kan udah Bapak bilang ya kan, untuk lansia ini kan Pak banyak jenis ragamnya gitu ya kan Pak. Apalagi yang berasal dari daerah-daerah gitu. Apakah ada juga pelayanan khusus untuk mereka yang lanjut usia ini tadi? Sebenarnya kalau pelayanan khusus kan pelayanan yang sesuai dengan SOP kita. SOP. Yang pertama tentu pelayanan untuk memenuhi hak-hak sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Mulai dari dari ruang penerimaan, aula penerimaan sampai di kamar, kebutuhan sehari-harinya, makan dan sebagainya. Termasuk juga layanan rohani. Jadi ada beberapa jamaah yang dirujuk ke rumah sakit. Kami dari tim itu berkunjung ke sana, memberikan motivasi kepada mereka untuk semangat tetap, agar mereka ketika rujuk itu tidak dalam tanda petik mindsetnya, berarti aku nggak berangkat. Ya, ini down, cemas, gelisah, kawannya sudah di asrama tapi mereka masih di rumah sakit. Itu kita lakukan untuk tahun 2025 ini, untuk yang ini tim kita itu ada 7 kloter itu sudah mengunjungi rumah sakit ketika jamaah yang dirujuk itu banyak. Kalau 1-2 itu kita tidak lakukan, tapi kalau sudah 4-5 itu kita lakukan. Untuk apa tadi? Membangkitkan sugesti diri mereka untuk semangat. Sehingga dengan itu kita berharap terapi yang dilakukan oleh dokter terhadap mereka itu bisa lebih baik lagi, kan begitu. Itu Pak sama pelayanannya tadi yang lansia dengan yang disabilitas? Untuk disabilitas, untuk tahun ini sebenarnya pendampingan kita lakukan. Tapi kalau untuk layanan rohani itu memang tidak kita berikan, karena yang kita berikan adalah semangat. Kenapa? Karena ada sebagian yang kita temui jamaah ini, dia agak agak tertutup terhadap keterbatasan yang ada pada dirinya. Jadi umpamanya dia tunanetra, matanya terbuka, kita nggak tahu kecuali setelah kita amati. Oh, bapak ini tunanetra ya? Iya, kan begitu. Kenapa? Karena pendampingnya itu ada, memang sudah, kan begitu. Mungkin yang sudah ditunjuk oleh keluarga atau memang keluarganya sendiri, kan begitu. Jadi kita hanya memberikan motivasi, Pak, kekurangan Bapak bukan berarti Bapak tidak bisa mencapai haji yang mabrur. Itu motivasi itu yang kita berikan kepada mereka, begitu. Untuk ini Pak, untuk keluarganya sendiri, apakah mereka ada ikut untuk membantu pelayanan lansianya? Ya, begini, keluarga ini kan ada, kita kategorikan 2 kelompok. Keluarga yang di luar jamaah dengan keluarga yang bahagian dari jamaah, kan begitu ya. Kalau keluarga yang di luar jamaah tentu tidak ada lagi, begitu masuk asrama haji, maka mereka tidak lagi ada bisa berinteraksi, karena memang sudah menjadi kewajiban dari petugas yang di asrama haji untuk melayani dan mendampingi jamaah itu sendiri. Tapi keluarga yang menjadi jamaah, artinya begini, orang tua yang lansia, lalu anaknya ada yang ikut, maka anak ini yang kita berikan sugesti, kita berikan arahan-arahan bagaimana nanti bisa mendampingi orang tuanya. Karena dengan jamaah yang banyak tadi yang saya katakan sampai 2, setiap kloter itu kan rata-rata 130-an, 140-an orang. Tentu kan terbatas kemampuan petugas, maka antar jamaah sendiri perlu untuk saling mendukung, saling membantu, saling bekerja sama. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh Bapak Ketua PPIH, kan Pak Kanwil. Silakan tolong menolong, silakan bantu membantu, walaupun dengan segala keterbatasan, termasuk yang kursi roda katanya, yang tidak mungkin bisa membantu secara fisik, tapi bisa membantu melalui doa.
Ya Allah, berikan kelancaran kepada kami sehingga kami bisa menjadi hajah yang mabrur dan mabrur. Ini kan bantuan juga kan begitu. Bantu doa paling tidak kan begitu. Kalau bisa pula secara fisik, umpamanya mau ke kamar mandi dibantunya, mau ke ruang makan didorongkannya. Itu memang itulah sebenarnya yang diharapkan bagi jamaah kita kan begitu. Bapak kan sudah 3 tahun ya kan Pak menjabat sebagai Kepala Bidang Layanan Lansia dan disabilitas. Tahun ketiga, jadi bukan 3 dia. Tahun ketiga. Apa kesan Bapak terhadap lansia itu sendiri gitu? Saya terus terang untuk melayani jamaah lansia ini ada sesuatu yang sangat berkesan di hati saya begitu. Kenapa? Karena saya membayangkan mereka itu seperti orang tua saya, apalagi ayah saya sudah berpulang ke rahmatullah tahun 2017 dan termasuk lansia. Karena ayah berpulang ke rahmatullah umur 84 tahun dan stroke selama 9 tahun. Bayangkan stroke 9 tahun yang harus kita layani mereka. Dan itu yang saya rasakan ketika melayani jamaah lansia. Jadi seolah-olah saya membayangkan ketika saya mendorong orang tua. Ya itu juga yang dengan tim yang yang saya tanamkan. Kita mendorong kursi roda, anggaplah itu seperti orang tua kita. Kan sehingga kita merasakan bahwa ada nilai kesan tersendiri yang spesifik yang mungkin tidak akan bisa dirasakan oleh orang yang tidak seperti itu kan begitu. Nah, itulah yang saya rasakan dan alhamdulillah Allah memberikan kesehatan kepada kami tim dan termasuk saya sehingga untuk tahun ini masih bisa untuk melayani jamaah lansia. Walaupun sebagian mengatakan, Pak, Bapak kan sudah lansia juga, hampir lansia, belum. Tapi kalau dari segi muka, rambut, itu sudah lansia. Tapi saya merasakan bahwa itu juga pendekatan yang luar biasa. Kenapa? Dengan kita yang tua lalu berhadapan dengan mereka yang jamaah lansia, seolah-olah mereka bertemu dengan temannya. Kan begitu ya, bertemu dengan temannya sehingga komunikasi yang kita jalin itu alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan memberikan kesan yang baik begitu. Kalau ini Pak, kalau untuk disabilitas itu sendiri gimana kesan Bapak gitu selama mau jalan 3 tahun ini gitu? Bagi disabilitas saya merasakan bahwa untuk jamaah disabilitas ini pada umumnya jamaahnya kan tidak tergolong lansia, masih muda-muda, ada yang 40, 50. Mereka semangat percaya dirinya itu luar biasa. Percaya diri luar biasa. Dan ini menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya untuk melaksanakan ibadah haji itu memang panggilan hati dan ini memberikan motivasi kepada kita, mereka yang serba terbatas mampu melakukan itu, apalagi kita yang diberikan Allah kesempurnaan. Mengapa kita tidak berbuat yang lebih dari mereka? Sebagai penutup ya Pak ya, Bapak bisakah memberikan pesan kepada jemaah calon haji yang lansia dan disabilitas itu sendiri ke depannya seperti apa gitu? Semoga para jamaah haji lansia kita ini ke depan bisa lebih mandiri. Dan tentunya yang dimasukkan dengan mandiri, mereka bisa melaksanakan ibadah haji secara baik dan tentu dengan segala keterbatasannya. Dan bagi yang tidak bisa melaksanakan secara sempurna, berserahlah kepada Allah. Semoga Allah menilai dengan yang terbaik begitu. Gitu ya Pak ya. Iya. Terima kasih Bapak Kabid atas wawancaranya ini hari gitu kan. Semoga Bapak sehat sampai tugasnya selesai nanti. Insyaallah, amin. Amin. Terima kasih. Demikianlah keadaan religi narasumbernya. Demikianlah keadaan religi. Kami sudahi podcast Media Center Haji Embarkasi tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.